Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama gue di sini. Di sini kita akan mulai belajar lagi lanjutan dari yang kemarin di Angular Fundamental Topic. Kali ini kita akan membahas tentang template syntax. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung lihat dari learning path-nya. Kemarin itu di video yang sebelumnya kita sudah belajar banyak terkait Angular CLI, ng modules, sama komponen styling. Oke, untuk saat ini, untuk di video ini kita akan belajar tentang template syntax. Template syntax itu dibagi menjadi 6 metode. Yang pertama ada interpolation, property binding, event binding, two-way binding, pipes, sama template reference variables. Oke, sedikit demo. Nanti kita akan membuat seperti ini. Event binding, yaitu kalau misalkan ada event gitu, kita emit ke komponen yang lain. Ada template reference variable, misalkan di sini gue ketik halo semua. Terus dalam input ini kita show alert. Nah, ini contoh dari template reference variable. Terus ada pipe, di sini pipe untuk tanggal lahir, currency pipe, bebas ada mata uang banyak. Terus date sama pipe, date pipe cuman uppercase, berarti dia double pipe. Lalu ada exponential pipe. Exponential pipe ini adalah pipe untuk kita creation sendiri gitu. Lalu ada juga two-way binding. Contoh di sini kayak kita ketik input, terus habis itu kita otomatis show sebagai suatu P gitu, suatu paragraf. Two-way binding seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, di sini kalau teman-teman sudah membuka project IDE yang dari video sebelumnya, yaitu project marketplace kalau di tempat gua, di sini bisa teman-teman buka di favorite IDE kalian masing-masing. Di sini untuk yang kemarin itu kita masih pakai template dari Angular itu sendiri. Kalau di app komponen HTML jadi banyak kayak begini, terus ada dari CSS-nya juga dan seperti itu. Terus juga kita kemarin itu ada create satu komponen namanya product. Di product komponen kita masih belum ada define apapun di sini. Lalu kalau misalkan kita running di sini, dia akan seperti ini tampilannya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang materi pertama yaitu interpolation. Tapi sebelum itu, ini hapus aja dulu karena ini udah nggak penting. Oke, produk ini kita hapus dulu. Nah, biar memudahkan kita lihat dari dokumen di sini. Interpolation itu adalah cara untuk menampilkan template yang sudah diisi terlebih dahulu di dalam TypeScript sebagai sebuah variabel. Contohnya adalah my name seperti ini. My name ini adalah suatu variabel dari TypeScript dan ketika kita menggunakannya interpolation string, kita pakai double curly brackets. Contoh misalkan di sini kan biasanya kita bisa membuat suatu tag HTML biasa. Halo, ini adalah header 1, misalnya seperti itu. Dan ketika kita save, maka kita akan dapat rendering seperti ini. Interpolation string itu bertindak sebagai penampil suatu variable yang sudah kita declare di TypeScript logiknya. Jadi, function dari interpolation itu sendiri adalah biasanya untuk menampilkan mapping dari suatu variable. Jadi di sini bisa kita simplify. Ini kita cut, lalu kita buat variable di sini. Contoh misalkan title header seperti ini. Nah, si title header inilah yang akan kita tampilkan di template di header 1 HTML-nya dengan double curly bracket seperti ini. Ya, sama aja. Tampilannya seperti itu. Dan kurang lebihnya seperti itu interpolation string. Gue harap teman-teman di sini paham lah ya, karena ini cukup mudah. Oke. Dan di sini biar enak, dikasih div aja biar rapi. Di sini kita bikin jangan H1 lah, di sini H3 aja.
Di sini H1 sebagai judulnya aja. Di sini kita bikin H1 adalah interpolation string seperti ini. Oke, di sini kita kasih line untuk pembatasnya. Oke, mantap. Kita lanjut. Lalu yang kedua itu ada yang namanya property binding. Seperti namanya, properties gitu. Dan di binding, digabungkan. Property binding itu adalah cara untuk menampilkan atau menggunakan properti dari sebuah child komponen yang isinya sudah ditentukan oleh parent komponennya. Property binding tidak selalu terisi dari sebuah variabel. Bisa juga diisi dengan styling binding dengan teknik property binding itu sendiri. Nah, yang harus diketahui, ciri khas penggunaan property binding adalah dengan menggunakan add input decorator dan menggunakan kurung siku atau bracket. Contoh misalkan ini variabel diisi dengan variabelnya gitu. Ini contoh dari parameter property binding, ini contoh dari styling binding dengan menggunakan teknik property binding. Nah, biar lebih enaknya kita bisa lihat dari sini property binding. Nah, jadi property binding itu seperti ini gambarannya. Jadi dari HTML kita create dari Angular kita create komponen baru. Dari komponen ini kita tampilkan di parent-nya gitu. Tapi variabel dari child-nya itu diatur oleh si parent-nya gitu. Contoh ya, misalnya kemarin itu kan kita sudah membuat namanya produk komponen kan. Nah, di Angular ketika kita ingin menampilkan komponen anakannya itu atau komponen lain itu bisa menggunakan selektor dari si komponen itu tersebut. Contoh di produk ini ketika kita lihat dari produk komponen TypeScript, di sini selektornya adalah app-product. Berarti kita bisa memanggil dengan nama app-product. Seperti ini. Nah, di sini karena produk komponen HTML-nya adalah product works, maka yang akan tertampilkan di Google Chrome ya saat di rendering adalah ada product works-nya. Gitu. Di sini biar lebih rapi dikasih H1 property binding. Kita save. Nah, seperti ini. Property binding product works. Nah, sekarang yang namanya property binding itu ciri-cirinya ada pakai bracket seperti itu. Nah, contoh misalkan ini adalah data value dan ini menjadi parameternya. Contoh di sini gue menggunakan variabel passing data gitu. Nah, yang namanya property binding ini yang dalam brackets ini adalah variabel yang ada di child, berarti yang ada di app product. Sedangkan yang di sini itu adalah variabel yang ada di parent-nya. Berarti dengan kata lain, kita menampilkan komponen child, tapi kita sudah menentukan variabel apa yang mau kita tampilkan di child-nya dari parent seperti itu. Nah, biar lebih enak kita kasih di sini view-nya kanan kiri. Nah, di sini app product itu app komponen itu dia ada passing data sebagai variabel dari yang parent-nya gitu. Tinggal kita kasih di sini passing data itu adalah variabel yang namanya ini data dari parent seperti itu. Dan tugas kita yang sekarang adalah declare input decorator data value yang ada di mProduct gitu. Karena ingat property binding itu ciri khasnya menggunakan add input decorator dengan nama variabelnya ini kita ini dulu, import dulu adalah data value dia berupa string
Ini tanda seru ini berarti dia undefined, undefined saat pertama gitu. Cuman karena kita menggunakan property binding, data value ini dikirimkan datanya dari si parent, jadi dia tidak undefined gitu. Otomatis dia akan mendapatkan data dari si parents. Karena passing datanya sudah ada dan data value sudah terdeclare, maka di produk komponen sini kita bisa bikin dia H3 misalnya dengan ininya menjadi data value menggunakan teknik interpolation string. Nah, jadi seperti ini. Ini data dari parents. Nah, terus tadi kan property binding tidak selalu menggunakan tidak selalu untuk menampilkan atau passing data dari komponen satu ke komponen lainnya. Bisa juga reference styling gitu. Contoh styling menggunakan teknik property binding, misal ada di sini H2. Header ini berwarna merah. Kalau yang apa namanya? Kalau yang biasa itu kan kita kasih nama di sini. Kalau nggak tag kita kasih nama kelas H2, di sini kasih color red. Dan seperti itu. Ya kan? Nah, kalau untuk yang di sini untuk yang styling binding ini jangan H2 deh, ini kita bikin kasih kelas aja biar lebih enak. Red header. Nah, kalau untuk yang styling property binding itu dia bisa langsung kayak gini, misalkan H2 juga. Header ini berwarna biru dengan teknik styling property binding. Di sini tinggal kita kasih aja style, itu stylenya apa? Style color, warnanya biru. Boom. Nah, seperti ini. Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Misalkan lagi kita mau bikin font size-nya lebih gede dari P. Font size ini berukuran 24 pixel misalnya. Di sini kita kasih styling bindingnya, style juga, font size .px masih 24. Nah, kayak begini. Misalkan kita mau turunin menjadi 16. Nah, gitu. Gimana? Nggak susah ya? Nggak gampang juga? Enggak, ini gampang. Oke, teman-teman, paham ya? Mantap. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu event binding. Nah, event binding ini hampir sama dengan property binding, yaitu mengirimkan data ke child. Tapi bedanya, kalau property binding ya property, kalau event binding, event. Event itu dalam artian bukan suatu variabel statik atau dinamis ya, tapi suatu function gitu. Event binding dia itu ciri khasnya pakai parenthesis, yaitu dalam kurung. Adalah cara menggunakan event dan mengirimkan value dari child ke parent komponen. Event binding ini menggunakan dekorator output dan event emitter dekorator. Oke, jadi bedanya kalau yang tadi property binding pakai add input, kalau event binding pakai add output. Di sini contohnya ada klik, ada input, ada change gitu. Ya, kita coba dulu yang paling gampang-gampang dulu kali ya. Ini kita kasih HR dulu. Di sini kita kasih div. Di sini kita kasih H1 event binding. Yang paling gampang itu adalah ketika kita menggunakan suatu input tag.
Di sini eh, kita bisa membuat event binding seperti ini. Di dalam inputnya, akan gini input. Nah, event binding itu bukan suatu variabel yang dikirimkan, tapi suatu function yang di declare atau di create on change input misalnya. Nah, tugas kita sekarang adalah membuat atau mendeklarasi dari si on change input sendiri ini di dalam app komponen TS-nya. Karena kan kita declare di dalam app komponen HTML. On change input. Nah, di sini kita kasih misalnya event. Kita kasih di sini eventnya adalah any gitu. Sekarang kita coba konsol log event target value. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita buka konsol log. Halo. Dia akan outputnya seperti ini karena dia dalam input gitu. Sekarang kita coba bandingkan kalau kita menggunakan eventnya change. Kita refresh. Nah, perbedaan dari event input sama event change, kalau event input setiap apapun yang kita type dia akan tertampilkan atau terprint gitu. Sedangkan kalau event change dia itu hanya bisa tertampilkan ketika kita klik enter gitu. Atau misalkan di sini kita kasih spasi, dia nggak akan mau. Tapi kalau kita ketik enter, ini saya lagi ketik enter nih, dia akan tertampilkan seperti itu. Fungsi dari event bisa event input atau event change. Oke. Nah, biar di sini nggak terlalu makan banyak memori yang sia-sia, sini gue pakai event change saja ya. Nah, di sini gue nggak pengen konsol log, tapi gue pengen nampilin suatu alert seperti ini. Nah, dia akan tertampilkan alert. Oke. Nah, lalu di sini ini masih salah satu contohnya ya. Misalkan ada lagi contoh dari penggunaan button. Click me to show alert. Kita bisa di sini pakai klik event on click button misalnya. Jadi tugas kita sekarang tinggal declare si on click button. Kita tidak pakai parameter apapun, kita kasih suatu function alert lah misalnya, alert happy learning y'all. Baik saja. Boom. Nah, seperti ini contoh dari event binding, eventnya klik. Itu. Oke, paham? Nah, sekarang biar lebih enak lagi, kita mau pakai event binding yang lebih advance. Kita mau coba bikin komponen baru. Komponen baru di sini dia terdiri dari dua button gitu. Kita kirim input, kita kirim sebagai variabel awalnya angka. Nah, di button ini kita pengen ada penambahan increment angka sama decrement angka gitu. Ya seperti counter gitulah. Di sini kita coba bikin komponen baru
Ini masih event binding juga. Open in terminal, kita create baru namanya counter event. Nah, di sini kita mau panggil si add counter event. Nah, berarti karena kita sudah create baru, di counter event ini adalah counter event works, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang gue pengen di sini itu terdiri dari dua button. Kita button satu untuk increment, ada button 2 untuk decrement, gitu. Terus di sini ada suatu variabel atau suatu paragraf untuk menampilkan data. Gitu. Nah, ini kita mau coba gabungan dari property binding sama event binding di sini. Oke? Caranya gampang. Nggak gampang-gampang juga sih. Di counter ini dibuka di sini. Nah, ingat di sini sifatnya itu gue pengen menampilkan data. Berarti di sini gue pengen ini kan tentang counter ya. Berarti di sini sudah titik-titik diklik. Nah, di sini gue pengen namanya click value. Tapi click value ini datangnya dari mana? Dari si parentnya sebagai angka default. Berarti di sini kita pakai add input, benar. Namanya adalah click value. Dia ini berupa number. Di sini merah karena belum kita import. Nah, terus di sini kita mau bikin event binding. Sorry. Increment. Sama ada lagi button decrement. Berarti di sini kita create increment function sama decrement function kayak begini. Oke, nah sekarang ketika di button ini diklik, berarti kalau incrementnya nambah, decrementnya berkurang. Dengan kata lain, yang diinginkan di sini adalah si click value dia akan bertambah seperti itu. Kalau di sini decrement, click value-nya akan berkurang. Di sini plus 1 atau minus 1 ya. Nah, karena di sini mau event binding, berarti kita emit eventnya keluar. Nah, di sini kita pakai add output juga. Add output untuk di sini click changer adalah new event emitter yang berupa number. Nah, event emitternya diimport di sini aja manual ya. Kayak begini. Nah, lalu tugas berikutnya adalah kita kirim nih event emitternya ke parentnya. Di sini berarti kita klik changer, kita emit ke luar ke parentnya. Apa yang mau diemit? Yang diemit adalah click value. Kayak begini. Nah, sudah sampai sini apakah selesai? Belum. Tugas berikutnya adalah kita tampilkan di sini. Yang pertama kan tadi kita ada namanya click value sebagai property binding. Nah, di sini kita declare nih mau berapa angka defaultnya gitu. Di sini karena biar rapi kita pakai variabel aja.
Di sini klik default misalnya adalah 10. Berarti kita kirim nih di sini. Klik default. Nah, di sini kita kasih event binding yaitu klik changer. Nah, klik changer apa yang mau diubah di sini? Tinggal kita buat di sini. Misalkan klik change itu adalah berarti di sini klik change-nya itu adalah merubah angka dari si angka default. Berarti di sini kita kasih event ya. Misalkan di sini event. Gitu. Nah, di sini berarti si angka tersebut, si klik default, dia akan menjadi event. Gitu. Klik default, sorry. Klik change. Nah, seperti ini. Service, error. Nah, sudah 10 diklik. Jadi 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti ini. Ini contoh dari penggabungan event binding dan property binding. Jadi kita recap. Di sini kita kasih property binding. Dan di sini kita kasih property defaultnya, angka. Nah, kalau yang di sini kita kasih event binding. Eventnya di klik changer. Kita buat klik changernya di dalam child komponen counter. Nah, klik change di sini adalah komponen yang ada di parentnya gitu. Isinya cuman ngubah doang angkanya gitu. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu two-way binding. Nah, jadi two-way binding itu adalah pemanfaatan dari input sama output. Berarti pemanfaatan dari property binding sama event binding itu sendiri. Oke, berarti di contoh kita yang berikut, yang sebelumnya, apakah itu termasuk two-way binding? Belum. Itu hanya penggunaan dari property dan event yang kebetulan berbarengan. Kalau yang two-way binding itu benar-benar sekaligus, kita nggak perlu declare dua-duanya, nggak perlu declare input sama nggak perlu declare apa yang mau dikirim sebagai property binding, apa yang mau dibuat sebagai function event binding. Kalau two-way binding dia cukup sekali aja. Nah, untuk two-way binding di sini ciri khasnya dia pakai kayak begini nih. Ingatnya adalah konsep banana in the box. Banana itu adalah parenthesisnya, kalau boxnya itu adalah si bracketnya gitu. Nah, untuk menggunakan two-way binding ini ada suatu requirement, yaitu mengimport forms module di dalam sebuah project, minimal dari app module gitu. Karena kan nanti kita akan belajar namanya lazy load, cuman itu sebagai topik yang sudah advance. Nah, lazy load ini nanti spoilernya kita declare atau kita create banyak modul gitu. Kita menampilkan modul A, modul B, modul C, tapi yang mau kita tampilkan ke user itu adalah modul yang memang dikaitkan aja gitu. Kita nggak langsung nge-load tiga-tiganya, tapi kita lazy, kita nge-load satu-satu dulu sesuai yang dibutuhkan. Tapi itu nanti belakangan. Nah, karena ini kita belum masuk lazy load, berarti minimal kita import di dalam app modulnya gitu. Nah, untuk menggunakan custom two-way binding, nama variable untuk output harus ada change gitu. Oke, kita coba dulu yang gampang-gampang dulu aja. Balik lagi di sini di app komponen HTML, biar enak di sini gue pengen bikin komponen baru aja gitu. Nanti untuk sebagai pembanding, yang satu app counter dengan event, yang satu app counter dengan two-way binding. Gitu ya. Sorry. Typo. Div. Di sini kita kasih two-way binding. Nah, di sini kita create lagi komponen baru.
counter tapi dari two-way binding. Nah, oke, sudah tercreate. Sebelum kita masuk ke komponennya, kita ke app module dulu. Tadi ingat requirement-nya, kita harus import forms module. Oke, kita close. Kita masuk ke app komponen modul, komponen HTML, sorry. Di sini kita panggil si app counter dengan two-way binding. Nah, kayak begini. Di sini app counternya. Nah, karena dia masih counter two-way binding works, berarti yang tertampilkan di HTML akan seperti ini. Gitu. Oke. Sini lupa dikasih HR lagi. Nah, sebagai pembedanya di sini sebenarnya sama juga. Untuk tampilannya dia ada pattern 2 tambah kurang itu, sama di sini ada P. Sudah berapa kali diklik. Sebenarnya sama untuk template HTML-nya. Di sini mau dikasih coba misalkan data value ya, data value atau data aja lah. Nah, di sini kita kasih namanya increment biar nggak capek. Namanya decrement. Gitu. Sekarang tugas kita tinggal kita declare nih masing-masing di counter two-way binding. Nah, sama, kita tetap butuh input sama output. Yang pertama inputnya adalah data. Ini kita kasih undefined gini, dari beberapa number. Terus kita butuh output. Outputnya namanya adalah ingat ada kata-kata change, data change. Dia adalah new event emitter. Tipe data adalah number. Ini. Di sini kita import event emitter. Udah kayak begini. Kita tinggal create function-functionnya, yaitu increment sama decrement. Nah, biar sebagai pembeda, kalau yang tadi itu kan untuk di counter event, dia kayak begini nih, ya kan? Nah, di sini gue cuma mau bikin reference, any reference, ada reference gitu. Di sini kita pakai parameter. Di sini kita kasih increment berarti plus 1. Sorry, decrement berarti plus 1. Nah, di sini kita mau bikin dia recalculate misalnya. Jadi kita bukan lagi kayak begini, bukan lagi kayak gini. Cuma nanti kita coba cek ya. Recalculate. Berarti si data ini adalah data ditambah dengan delta. Karena dia bisa plus 1 atau bisa minus 1. Gitu. Terus habis itu di sini gue pengen event emitter data change-nya kita emit si data. Nah, di sini kita tinggal panggil recalculate plus 1 itu recalculate min 1. Nah, gitu. Jadi ini ada reference juga ya, referensi lain. Jadi kita bikin function recalculate gitu untuk menampung ini 2. Nah, tinggal kita panggil di sini di plus 1 atau min 1 gitu. Nah, berarti kan increment app counter
counter to way-nya udah selesai, datanya sudah selesai, tinggal kita panggil di app komponen HTML. Nah, tadi kalau misalkan dia two way binding, dia begini sama begini. Itu terus keluar deh data. Nah, ini berarti udah selesai. Kita kasih property binding sama event binding. Nah, yang dipanggil di sini adalah sebuah property, bukan sebuah event. Berarti yang kita yang kita kirim ke anakannya adalah defaultnya gitu, bukan suatu function. Berarti di sini kita kasih klik default. Klik defaultnya tadi ada 10. Kalau masih ingat teman-teman. Nih, ketika kita save, dia sudah compile sukses. Nah, dia sudah sama nih. Nah, kenapa ini ikutan? Karena yang pertama itu sama-sama satu variabel yang sama, yang kedua itu ya sama karena event binding kan. Gitu, sama-sama juga nih. Misalkan kalau kita bikin, kita bedain gitu, klik two-way binding, misalkan 20, ya, apa yang terjadi? Apakah tetap sama dua-duanya? Karena beda. Berarti bisa dibilang kenapa dia sama, karena variabelnya yang dikirim adalah sama. Oke, ini masih salah satu contoh. Gitu. Masih banyak contoh-contoh event binding sama two-way binding yang lain. Nah, salah satunya misalkan di sini kita kasih gini, ada input, gitu. Terus setelah input kita pengen tampilin label atau P gitu lah misalnya. Nah, di sini yang mau kita tampilkan adalah data dari si inputannya gitu. Misalkan di sini namanya input value gitu. Nah, di sini kalau pakai two-way binding, tadi kan ciri khasnya dipakai banana in the box. Begini. Nah, karena kita nggak memanggil komponen lain, berarti two-way binding secara default dari Angular itu dia provide namanya ng model gitu. Ng model dari Angular ini sama kayak yang tadi di sini data, cuma kan bedanya ini kita create sendiri. Kalau ini kan sudah ditambahkan oleh Angular. Nah, di sini kita kasih input value juga, itu sebuah variabel yang akan kita declare nantinya. Jadi dia sekaligus kita ngeklik, sekaligus juga dia menampilkan apa yang ditampilkan di situ gitu. Nah, di sini kita bikin input value itu adalah string. Sorry, ini ada string. Nah, udah deh jadi. Halo. Hehehe. Ini two-way binding dengan ng model. Kalau yang ini dengan creation sendiri gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu pipes. Nah, pipes ini adalah cara untuk melakukan konfig lanjutan di dalam sebuah template. Contoh mengonfig tampilan desimal, mata uang, atau penanggalan. Cara ini menggunakan dengan tanda lurus pipe. Kita bisa menggunakan pipes yang sudah disediakan Angular, ataupun kita buat sendiri dari nol. Gitu. Pipes. Contoh di sini adalah P. Kita mau coba bikin tanggal lahir saya adalah. Nah, untuk menggunakan pipes, kita harus interpolation terlebih dahulu. Gitu, interpolationnya dari variabel. Terus nanti kita kasih pipes gitu, oke?
Di sini di app komponen HTML, app komponen TS, di sini kita declare my birthday. My birthday adalah misalkan new date, jadi berupa tanggal. Kita coba misalkan di sini year-nya misalkan 19, ya bebas lah misalkan 2000. Terus kita bikin monnya bulan. Nah, bulan dalam date di Angular itu dimulai dari angka 0. Berarti kalau misalkan contoh mau bulan Maret, Januari, Februari, Maret, berarti dari 0, 1, 2. Bulan 2 sama tanggalnya misalkan 12. Nah, berarti di sini kita tinggal panggil nih si my birthday. Tapi kasih type. Type-nya dikasih date. Gitu. Nah, Maret 12, 2000. Nah, sekarang kita pengen coba nih, kita config nih, nggak mau pakai kayak gini. Kita copy. Cuman bedanya di sini kita kasih format. Formatnya itu misalnya angka bulan tahun. Angka bulan tahun. Nah, begini. Gitu. Yang sudah di custom. Mantap. Terus bisa lagi di sini kita bikin mata uang, currency. Sisa uang saya adalah, nah misalkan nih ini kita nggak mau pakai interpolation string yang langsung dari variabel, bisa juga. Misalkan kita mau bikin dia number 4 juta lah misalnya 23. Di sini kita kasih pipe, kita kasih currency. Currency-nya apa? Currency-nya misalkan pakai currency code IDR. Misalkan kayak gini. Misalkan lagi nih kita nggak mau, kita maunya pakai Indian Rupee, INR, juga bisa. Nah, gitu. Atau misalkan kita mau coba pakai USD, juga bisa, gitu. Cuman teman-teman yang perlu diingat di sini kalau currency pipe dari Angular, yaitu defaultnya koma dulu sebagai pemecah ribuan, baru di sini desimal untuk belakangnya itu adalah titik, gitu. Nah, ini adalah sebagian contoh dari pipes yang sudah dibantu oleh Angular. Nah, di pipes ini juga kita bisa creation sendiri. Tuh. Untuk menggunakan pipes, kita generate dulu, generate pipes. Nah, di sini kita contohkan, kita open in terminal, generate pipes. Misalkan kita pengen bikin pipes pangkat misalnya, pangkat. Ini coba gitu doang. Oh sorry, bukan pipes, pipe, pipe. Aja generate pipe. Nah ini udah. Nah di sini sudah dapat nih, gitu. Sekarang kita tinggal bebas kita mau bikin pipe apa. Di sini kan kita coba contoh pipe pangkat. Pangkat itu kan dia butuh dua parameter. Yang satu angka, yang satu lagi powernya mau berapa. Mau pangkat berapa. Gitu. Misalkan kita bikin di sini dia transform dari angka yang berupa number sama pangkat yang berupa number juga. Nah, dia akan return ke math.power angka just it, udah gitu doang. Nah
Di sini kita tinggal panggil. Kita panggil di sini. Misalkan kita coba 2 pangkat 4 adalah gitu. Sekarang kita tinggal panggil pangkatnya. Kita coba di sini kasih contoh 2 pangkat 4. Oh, sorry. Nah, begini. Dua pangkat 4 adalah 16. Itu teman-teman. Jadi kan ada 2 variabel ya. Variabel pertama ditaruh di sini, variabel kedua ditaruh di sini. Gitu. Misalkan lagi 10 pangkat 3 adalah berarti 10. Di sini pangkatnya adalah 3. Nah, ada 1000. Gitu. Mantap ya. Misalkan lagi yang tadi kita pengen, nah sekarang gini, bisa nggak pipe itu menjadi 2 atau 3 kali nge-pipe? Bisa. Misalkan ya, di sini customnya kita udah bikin MMM nih. Cuman kita pengen maretnya itu uppercase. Bisa. Berarti setelah di sini kita kasih lagi pipe uppercase. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Kalau misalkan kita kasih lowercase, bisa juga, bebas. Gitu. Jadi terserah teman-teman kalau mau bikin pipe itu dia apa dulu, terus mau kemana lagi, terus mau kemana lagi. Gitu. Ya, gue harap paham ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir untuk video ini, yaitu template reference variable. Nah, template reference variable itu dia menggunakan hashtag ID gitu. Adalah cara untuk menampilkan sebuah template yang sudah kita beri penanda atau pengenal terlebih dahulu. Membuat penanda atau pengenalnya cukup menambahkan hashtag atau menambahkan ID. Gitu. Jadi sebenarnya hampir sama dengan interpolation, cuma bedanya interpolation itu adalah kita declare dulu variabelnya di dalam TypeScript, sedangkan kalau template reference variable ini kita declare sebagai ID atau hashtag. Di sini kita kasih div, di sini kita kasih H1, misalnya template reference variable. Di sini kita kasih input. Sorry, input. Type-nya text, betul. Terus kita kasih ini, ID-nya adalah input parameter. Nah, misalkan kayak gitu. Terus di sini dia minta associate new label. Nah, di sini kita kasih P. Jangan kita kasih P, sorry. Kita kasih button aja. Show alert, show input text misalkan gitu. Nah, di sini kita kasih nih klik event parameter show alert dengan sebuah parameter. Misalkan di sini kita kasih parameternya sorry. Kita kan app komponen ya. App komponen berarti kita kasih di sini show alert. Berarti kita kasih di sini alert apa yang mau ditampilkan? Yang mau ditampilkan adalah yang ada di sini nih. Di sini misalkan teks, dia berupa string. Teks begini. Nah, untuk memanggilnya kita tinggal panggil si ini input parameter dot value. Udah, just it. Jadi kita kasih HR dulu biar rapi. Hi. Nah, ini contoh penggunaan dari template reference variable. Oke.
Oke, cukup sampai sini. Gua harap teman-teman memahami konsep template sintaks dari Angular. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share juga. Ya, bantu channel ini biar terus berkembang dan juga bantu gue biar bisa lebih banyak share video tentang Angular dari konsep dasar. Nanti kita bahas ke advance topiknya. Terus kita nanti kita juga bakal bikin project-project kecil dari Angular sama backend. Gitu. Oke, teman-teman. See you in next video. Bye.